Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah. Bapak pengurus Masjid Asy-Syuhada beserta Bapak Imam, kemudian para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang tua kami, bapak, ibu-ibu, para remaja dan anak-anak kami yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada malam hari ke-19 pada bulan Ramadan ini, Allah masih memberikan nikmat, karunia dan inayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari tadi kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Dan pada malam hari ini kita dapat pula melangkahkan kaki datang ke masjid ini melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah mengabul menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah adalah untuk kita sendiri, karena Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Kalau engkau bersyukur akan nikmat yang telah diberikan Allah, maka Allah akan tambah terus nikmat itu untuk engkau. Tapi jika engkau ingkar atau kufur, ingat azab amat pedih. Allah tak mengatakan nikmat akan dikurangi, tapi Allah mengatakan sungguh azab amat pedih. Mungkin ilmu terus bertambah, harta terus bertambah, pangkat, jabatan, golongan terus naik, tapi kadang-kala yang kita peroleh dalam hidup itu tak membuat kita bahagia dan tak jarang jadi pangkal azab dalam hidup kita. Man lam yuqbil ila Allah bimana tafatil ihsan quyida ilaihi bi salasil imtihan, kata Ibnu Athaillah. Kalau engkau sudah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah, engkau tak juga bersyukur, bertakwa dan mendekat kepada Allah, ingat suatu saat Allah akan menyeret engkau mendekat kepadanya, bertakwa kepadanya, tapi dengan rantai ujian dan penderitaan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berselawat kita secara lisan, kemudian kita terapkan seluruh sunnah yang telah beliau tinggalkan dalam seluruh aspek hidup kita, baik ucapan, tingkah laku, perbuatan, hubungan sama manusia, terlebih hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna selawat yang sungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah dalam sesuatu sabdanya mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa yang berwudu di rumahnya, summa mada ila baitin min buyutillah, kemudian dia pergi ke masjid, lihat dia faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan salat fardu, kanat khutuwatu, maka setiap langkah-langkahnya itu ihdahuma tahuttu khati'atan, yang satunya menghapus dosanya, wal ukhra tarfa'u darajatan, sedangkan langkah yang lainnya itu akan mengangkat derajatnya. Jadi langkah-langkah kita dari rumah tadi menuju masjid itu satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat, begitu seterusnya sampai ke masjid ini. Rasulullah juga bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a." Barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka keluar dosa-dosanya dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti asfarihi, dan juga keluar dari celah-celah kukunya ini dosa-dosanya. Kita sudah tadi berwudu, artinya sudah berapa dosa-dosa kita yang keluar dari jasad kita, kemudian bahkan kata Rasulullah dari kuku-kuku kita. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin." Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, faka'annama, maka seolah-olah qama nisfal lail, seolah-olah dia salat separuh malam. Kemudian kalau dilanjutkan dengan salat subuh, "Man shallal isya'a fi jama'atin." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, lanjut ke salat Isya tadi, faka'annama, maka seolah-olah kata Rasulullah, shallal laila kullah, seolah dia salat semalam suntuk. Berarti 2,5 sudah kita dapatkan. Kita sudah berwudu, datang ke masjid, apakah wudu di rumah atau di masjid, kemudian kita berwudu dengan sempurna, kita baru saja selesai melaksanakan salat Isya secara berjamaah, berarti 2,5 sudah dapat kita seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ini Rasulullah yang mengatakan. Saya sampaikan hal seperti ini untuk motivasi kita, jangan pernah kita
malas atau lengah untuk datang ke masjid karena banyak sekali fadilah-fadilahnya. Dosa-dosa berguguran, kemudian Allah menjanjikan, Rasul mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat kita pada setiap langkah yang kita gunakan untuk mendatangi rumah Allah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, pada ayat puasa itu ada 3 yang dirangkaikan oleh Allah. Pertama, perintah berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah berpuasa. Kemudian pada ayat selanjutnya, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu tentang nuzul Quran. Pada selanjutnya Allah mengatakan, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Pada ayat ketiga ini Allah mengatakan, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku kepada engkau ya Muhammad, kata Allah, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepadaku. Ini rangkaian masih dalam rangkaian bulan Ramadan ini. Jadi ada 3 rangkaian Allah, perintah puasa, kemudian Al-Quran dan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya kata Allah pasti akan aku kabulkan doa engkau. Apapun yang kita inginkan di atas dunia ini, apapun yang kita inginkan ya dalam hidup kita ini, maka berdoalah kepada Allah. Allah tak membatasi karena Allah Maha Kaya, Maha luas perbendaharaan kekuasaan Allah itu. Maka berdoalah apa yang kita minta. Jangan sampai kita lalai atau tidak mau berdoa. Itu dicap sebagai orang sombong. Oh Ustaz, kami sudah berdoa, tapi kok rasanya kok belum nampak. Selalu setiap salat selesai berdoa, bahkan terus dalam hidup kami sejak kecil berdoa, tapi kok belum nampak. Bukan belum nampak, tapi kita tidak menyadarinya. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, jangan kalian berputus asa ketika doa kalian akan belum diijabah oleh Allah secara cepat. Kenapa? Karena Allah menjawab doa-doa kalian itu sesuai dengan keinginan Dia, bukan sesuai dengan keinginan kalian. Dan wafil waktu allazi yurid, dan Dia akan mengabulkan doa sesuai dengan waktu yang Dia inginkan, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Allah akan mengabulkan doa kita sesuai dengan keinginan Allah dan pada waktu yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan keinginan kita dan pada waktu yang kita inginkan. Apakah Allah tidak sayang dengan kita? Bukan. Allah sayang dengan kita. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita dan kapan yang terbaik itu untuk kita. Yang baik menurut kita belum tentu baik untuk kita, tapi baik menurut Allah, maka itulah yang terbaik. Maka tidak ada doa yang tidak akan diijabah oleh Allah. Suatu ketika ada seorang ibu datang kepada Junaid al-Baghdadi, diceritakan dalam Risalatul Qusairiyah oleh Imam Qusairi. Ibu itu punya seorang anak. Dalam satu peperangan, anak itu ditawan oleh pasukan Bizantium. Lalu ibu ini datang ke Junaid al-Baghdadi, seorang ulama besar, seorang wali besar pada saat itu. Pertama datang Junaid al-Baghdadi diam. Kedua begitu juga. Ketiga, ibu itu kembali meminta supaya Junaid al-Baghdadi mendoakan. Kata Junaid al-Baghdadi, ya Allah, kabulkanlah sesuai dengan keinginannya. Maka ketika dia pulang, tiba-tiba dia sudah melihat anaknya berada di rumah. Lalu anak itu bercerita kepada ibunya. Suatu ketika, rupanya anak itu ditawan oleh pasukan Bizantium, kemudian dia dibelenggu, dirantai. Suatu ketika tiba-tiba, katanya, rantai itu terlepas begitu saja, sehingga dia dipukul, disiksa oleh pasukan Bizantium itu. Dikiranya dia yang membuka. Kata pemuda itu, saya tidak membuka, rantai ini sendiri yang terbuka.
Lalu kemudian dirantai lagi, dicari yang ahli dalam rantai, tetap terbuka. Akhirnya tentara Bizantium itu mendatangkan pendeta mereka. Kata pendeta itu kepada anak muda itu, bertanya, apakah engkau masih punya ibu? Ya, katanya. Lalu ayahmu tidak. Berarti engkau tinggal dengan ibumu? Ya, aku satu-satunya harta yang dimiliki oleh ibuku. Kata pendeta itu, berarti ini doa ibu anak ini. Sekarang lepaskan dia. Maka kemudian dilepaskan oleh pasukan Bizantium itu kembali ke Baghdad, ke Irak. Dan waktu itu bertepatan dengan doa dari ibu itu ke anaknya. Jadi salah satu yang paling mustajab doa itu adalah doa seorang ibu. Doa ayah juga ya sama, doa kedua orang tua itu. Tapi contohnya kan banyak ibu. Ya. Maka untuk anak perempuan doa ayah itu paling makbul. Jadi doa paling mustajab itu doa kedua orang tua. Doa ibu, doa ayah itu langsung tidak ada hijab dengan Allah. Maka hati-hati kalau kita berkata kepada anak-anak kita. Jangan sampai ibu-ibu kalau marah kepada anak bilang anak macam hantu. Nanti kalau mati dia jadi hantu, tentu orang yang paling dekat jaring dulu. Tentu mak jaring dulu. Seperti Imam Sudais itu katakan. Imam Sudais itu ketika ibunya menyiapkan kue, akan datang ulama, tiba-tiba dilanggarnya dia main, terserak kue itu. Kata ibu, bertuah anak, mungkin dia mau jadi imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini. Rupanya mau jadi Imam Sudais itu. Ya. Apa doa ibunya tanpa sengaja? Jadi doa ibu, doa ayah, ya, itu tidak ada hijabnya. Ya. Bahkan katanya doa mengalahkan doa seorang wali. Ya, ada wali besar, wali Allah, itu lebih mustajab doa seorang ibu dan seorang ayah. Ya. Ada seorang imam besar di Masjid Kuwait atau Syria, saya lupa. Dia ini imam besar di masjid negara itu. Tapi setiap dia salah, selalu dikoreksi oleh orang tua. Ada orang tua belakang dikoreksi terus. Lama-lama imam ini penasaran, datang ke orang tua itu. Pak, bapak ini hafal Quran sedikit-sedikit katanya. Tapi bapak selalu mengoreksi saya kalau lupa. Ya. Sejak kapan bapak ini menghafal Quran? Kata saya menghafal Quran ini sejak umur 60 tahun. Dah pensiun baru menghafal Quran. Loh, kok bisa? Saya kira bapak ini sejak kecil menghafal Quran. Karena kokoh, mungkin betul. Katanya, sebenarnya ini doa dari orang tua saya. Ibu saya tak henti-hentinya berdoa supaya saya ini jadi hafal Quran. Cuman selama ini saya malas. Baru kemarin setelah pensiun dan umur 60 saya baru hafal Quran. Dalam waktu singkat saja hafal Quran dan kokoh mungkin. Itu doa orang tua sangat mustajab. Yang kedua, kata Rasulullah, suatu ketika saat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana supaya doa itu makbul? Kata Rasulullah pada saat, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, niscaya doamu akan makbul. Makan makanan yang halal, niscaya doa akan makbul. Kenapa? Rupanya makan pekerjaan yang tidak halal itu akan menghijab, akan menghalangi doa kita kepada Allah. Itu salah satunya. Kenapa lah doa-doa kita ini jarang apa? Kok lambat? Salah satu kata Rasulullah itu, atib kasbaka atau atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Perbaiki, baguskan makananmu, makan makanan yang halal, niscaya Allah akan mengijabah doa-doamu. Kenapa? Kadang-kadang setan di sana selalu saja ketika halalan thayyibah ujungnya wala tattaizu khutuwati syaitan dalam Quran itu. Suatu ketika ada seorang pemuda yang sangat taat beribadah, Cerita ini sampai ke Ibrahim bin Adam. Akhirnya penasaran Ibrahim bin Adam datang ke rumahnya. Dilihat oleh Ibrahim bin Adam, betul tak kata orang? Katanya orang anak muda taat. Rupanya setelah dilihatnya lebih taat dari yang diceritakan orang. Salatnya, puasanya, Qurannya. Lalu Ibrahim bin Adam melihat, apa sebab ini?
Akhirnya dia tahu. Kemudian dibawa oleh Ibnu Adam, pemuda itu ke rumahnya. Baru 1 hari di rumah Ibrahim bin Adam, hilang seluruh kemampuannya. Jangankan sholat fardu jam malas, jangankan khatam Quran 1 hari sekali, 1 juz pun payah. Jangankan sholat sunat 200-300 rakaat. Ya. Ayah semuanya. Akhirnya pemuda mengeluh, berkata kepada Ibrahim, wahai Syekh, apa yang kau lakukan kepadaku sehingga aku jadi seperti ini? Kata Ibrahim bin Adam, sesungguhnya yang aku berikan kepada engkau ketika di rumahnya, aku berikan engkau makanan yang halal. Kemarin engkau kuat itu setan yang memberi engkau. Kenapa? Karena rezekimu dari yang tidak halal, sehingga diberi kekuatan oleh setan, sehingga dia selalu menikmati terus itu. Ketika aku berikan makanan yang halal kepada Ibrahim, setan itu lari sehingga hilang kekuatan engkau. Jadi rupanya itu permainan-permainannya. Kemudian berdoa, kata Imam Al-Qushairi, jangan sampai lalai. Inna Allah la yastajibu doa min qalbillah. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Kita berdoa kepada Allah, minta anak yang saleh, tapi sementara hati kita tengah mana? Imam menyebut Rabbana hab lana min azwajina, kita entah ke mana-mana. Hati kita entah mana. Berdoa akan lebih bagus ya, lisan kemudian dengan hati. Betul-betul kita minta. Makanya doa yang paling mustajab itu adalah doa orang yang teraniaya. Dan yang ketiga kata Imam Al-Qushairi, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang. Kenapa? Karena ketika berbuat zalim, maka itu akan menghijab doa-doa kita kepada Allah. Suatu ketika ada seorang ulama diminta oleh seorang raja untuk berdoa karena raja itu sakit. Kata ulama itu, bagaimana aku mendoakan engkau sedangkan engkau orang zalim? Itu orang tak bersalah engkau penjara. Akhirnya oleh raja itu dikeluarkan semua tawanan-tawanan yang tak bersalah itu dikeluarkan dari penjara. Baru didoakan oleh ulama itu, dan alhamdulillah berkat doa dia Allah mengabulkan doa sehingga raja itu sehat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang suci. Kembali kita ingatkan, selalulah kita rajin datang ke tempat suci kita, masjid. Dekatlah kita dengan kitab suci kita, dan selalu kita mensucikan diri. Apa yang keluar dari mulut kita itu orang yang suci. Kemudian yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam badan kita pun sesuatu yang suci pula. Dan jangan kita lupa berdoa kepada Allah, baik dikala senang maupun dikala susah. Kebiasaan kita selalu berdoa kepada Allah dikala susah, jarang berdoa dikala senang. Dikala senang, dikala susah, dikala sendiri maupun dikala ramai, berdoa terus kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Apakah di dunia ini dikabulkan ataukah di akhirat kelak? Dan ada, apalagi waktu-waktunya. Doa itu ada waktunya. Ada tempat yang barokah, ada waktu yang barokah, ada orang yang diberi Allah keberkahan pada tempat yang barokah. Nabi Zakaria selalu berdoa di tempat Maryam. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan. Pada malam Lailatul Qadar ada keberkahan. Kita berdoa akan dijabah oleh Allah. Ada orang-orang yang kalau berdoa, dia dalam hati sudah terbetik, itu sudah dijabah oleh Allah. Abu Nuaim mengutip sabda Rasulullah, katanya ada orang di antara umatku ini, kata Rasulullah, yang apabila dia berdoa agar Allah menurunkan rezeki, Allah menurunkan rezeki. Apabila dia berdoa agar Allah menolak bencana, maka bencana itu akan tertolak. Dan ada orang yang karena apabila dia berdoa agar umat ini berbanyak, maka Allah akan memperbanyak umat ini. Ya. Apabila dia berdoa agar Allah membinasakan tirai yang zalim ini, maka Allah akan membinasakan tirai yang zalim itu. Mereka memperoleh itu, kata Rasulullah, bukan karena amalan yang sunat yang banyak itu, tapi karena dua hal. Ma'adraka ya Rasulullah, kata sahabat, apa yang mereka lakukan? Beritahu kami. Katanya bisahoi wa husnil khuluqi. Mereka, doa mereka itu makbul, dijabah oleh Allah, itu karena dua hal. Pertama, bisahoi, karena kedermawanan, hati yang pemurah. Yang kedua,
wa husnul khuluqi, dengan akhlak yang baik. Lalu orang bertanya, apa itu husnul khuluqi? Kata Abu Hurairah, husnul khuluqi itu tidak pemarah. Jadi dua hal, ya, ini pemurah dan tidak pemarah. Ini ciri orang yang diterima Allah doanya secara langsung, atau wali-wali Allah. Ma jabalallahu waliyan lahu illa ala sahawi wa husnil khuluqi. Tidaklah diberi tanda kepada diri wali-wali Allah itu kecuali dua hal, dengan kedermawanan hati yang pemurah dan akhlak yang baik dan kasih sayangnya kepada sama muslim. Ini yang bisa kita sampaikan dalam hari ini. Kita saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.